Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi syahri Ramadan wa syahril mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para asatid wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al Ustadz Bapak Nur Halim, Al Ustadz Bapak Wardan, serta para asatid lain yang sama-sama kita hormati. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Kausar Bapak Haji Sabarudin, dan tokoh kita yaitu Bapak Haji Basri, Bapak RW dan Bapak RT Yanto, serta jajaran kepengurusan dari Masjid Al-Kausar yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Haji Hamzah laku pimpinan atau pengurus Yayasan Masjid Darul Ikhwan, para hadirin, para ibu-ibu jemaah Masjid Al-Kausar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan diikuti dengan kegiatan taklim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada bulan puasa ini, bulan Ramadan, semua pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, kajian pada pagi ini hari yaitu kitab tasawuf. Tasawuf itu tujuannya adalah pembersihan jiwa atau pembersihan diri. Ilmu tasawuf adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mensucikan dan membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat ataupun akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Itu tujuan daripada ilmu tasawuf atau pengertian ilmu tasawuf. Tujuannya adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu adalah maha suci. Allah tidak bisa didekati oleh orang yang tidak suci. Oleh karena itu, kalau kita mau bertakarub kepada Allah, mau mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita harus disucikan. Cara mensucikannya itu yaitu tiada lain dengan cara mempelajari dan mengamalkan yang ditetapkan di dalam ilmu tasawuf. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada beberapa kali pertemuan, di dalam ilmu tasawuf itu adalah fase, ada makom, ada fase yang harus dilalui, yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin mensucikan jiwanya. Fase pertama yaitu adalah dengan cara bertaubat. Taubat adalah fase pertama yang harus dilakukan dan wajib dilakukan oleh semua orang yang ingin menapaki, mengamalkan ilmu tasawuf atau dalam rangka mensucikan jiwa kita. Sebagaimana sudah dibahas bahwa syarat taubat itu ada dua menurut umumnya para ulama, yaitu pertama ada yang mengatakan bahwa syarat daripada taubat itu adalah mengakui terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya. Yang kedua,
timbul penyesalan, menyesal terhadap perbuatan dosa yang telah dilakukan. Itu menurut sebagian para ulama. Sedangkan menurut sebagian lagi para ulama, bahwa syarat dalam taubat itu satu, menghentikan perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan, itu dihentikan, jangan diulang lagi. Dan syarat yang kedua itu bertekad tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut. Jadi intinya sama antara pendapat yang pertama dengan yang pendapat kedua di dalam persyaratan bertaubat. Jadi kalau taubatnya mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya itu minimal dua. Menghentikan perbuatan yang pernah dilakukan dan bertekad tidak akan mengulangi lagi terhadap perbuatan yang pernah dilakukan. Nah, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bada'a asy-syaikhu bit-taubati. Syekh ataupun mursyid ataupun guru di dalam ilmu tasawuf ini, terutama dalam hal ini adalah pengarang ini kitab, memulai di dalam kajian ilmu tasawuf itu yaitu bitaubati, dengan taubat. Sebab di dalam ilmu tasawuf itu ada yang disebut dengan makom, ada yang disebut dengan apa ya? Makom. Makom itu adalah kedudukan. Makom juga disebut bisa dengan fase. Ada fase-fase yang harus dilalui oleh seseorang kalau orang itu ingin bertasawuf. Fase-fase inilah yang harus dilalui oleh seseorang. Fase di dalam ilmu tasawuf disebut dengan makom. Disebut dengan apa? Makom. Para ulama tasawuf menetapkan bahwa di dalam bertasawuf itu fase pertama adalah fase taubat. Kenapa para ulama memulai dengan taubat di dalam bertasawuf? Li'annaha, karena taubat itu asasun, adalah dasar atau pondasi. Jadi taubat itu adalah dasar atau pondasi likulli maqamin yartaqi ilaihil abdu. Taubat itu adalah dasar bagi setiap makom, bagi setiap fase yang ingin dinaiki, yang ingin dilalui oleh seorang hamba. Seorang hamba akan menapaki, akan menaiki fase-fase di dalam ilmu tasawuf, maka dasar yang pertama yang harus dilakukan yaitu taubat. Dia tidak akan mampu mencapai fase yang lebih tinggi kalau makom taubat ini nggak dilakukan. Makom taubat ini nggak dilakukan. Jadi taubat itu adalah dasar dari semua fase, semua makom yang ada di dalam ilmu tasawuf atau di dalam bertasawuf. Itu. Hatta yamuta, sampai dia meninggal. Jadi taubat itu tidak dilakukan hanya sekali doang, tapi harus apa? Harus terus menerus sampai seseorang itu menemui ajalnya. Itu. Kemudian pakama annaman la ardolahu labina alahu, sebagaimana orang yang tidak memiliki sebidang tanah, orang yang tidak memiliki tanah itu labina alahu, dia tidak akan mungkin bisa memiliki bangunan. Tidak mungkin dia bisa memiliki sebuah bangunan, sebuah rumah kalau tanahnya kagak punya.
Ingin membangun rumah tapi kagak punya tanah, bisa kagak? Kagak bisa. Walaupun materialnya sudah disiapkan, semennya sudah lengkap, batu batanya sudah lengkap, besinya semua sudah lengkap, ya kan? Tapi tanahnya nggak punya, bisa nggak dia bangun? Kagak bisa. Begitupun di dalam bertasawuf, seseorang ingin mencapai makom fase-fase tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi lagi, yang semuanya itu dalam rangka makrifat kepada Allah, mengenal Allah, mengenal dirinya, ya kan? Dan fase-fase itu adalah suatu tingkatan dalam rangka takarrub kepada Allah, dekat kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Fase-fase tersebut tidak akan tercapai, tidak akan terwujud kalau makom dasar ini tidak ada. Makom dasar ini tidak ada. Tidak pernah mau bertobat dia. Tidak mau bertobat. Bertobat tidak hanya pada dosa besar, tidak. Jadi bertobat itu ada permulaan, ada akhir. Ya kan? Segala dosa besar itu adalah apa? Tobat pertama. Kemudian dosa-dosa kecil itu juga harus ditobati. Apalagi segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah, yang disebut dengan makruh. Segala sesuatu yang menganggap diri bahwa dirinya adalah lebih baik, itu pun harus ditobati. Dan yang paling tinggi, ya kan, bertobat terhadap segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya. Kita melakukan suatu perbuatan yang tidak ada gunanya. Seperti apa ya? Maaf, barangkali sambil nunggu apa ya? Nunggu bedug maghrib main catur. Main apa ya? Main catur. Kagak pakai duit ya, kalau pakai duit malah haram, ya kan? Atau main apa ya? Main gaplek, ya kan? Itu kagak ada gunanya, ya kan? Perbuatan-perbuatan semacam itu di dalam ilmu tasawuf atau di dalam bertasawuf, ya kan, itu pun harus ditobati, harus ditobati. Jadi tobat adalah makom yang paling dasar, fase yang paling utama di dalam bertasawuf. Kalau tobat ini tidak pernah dilakukan, mustahil seseorang bisa mencapai fase-fase berikutnya. Mustahil. Apa fase berikutnya di dalam bertasawuf? Yaitu fase juhud. Fase berikutnya lagi fase warro'i. Apa itu juhud? Juhud itu adalah menganggap rendah dunia. Dunia itu tidak ada gunanya, tidak dalam pandangan dia. Maksudnya dunia itu dianggap rendah. Ya kan? Orang yang bisa berjuhud, ya kan, hatinya, pikirannya tidak dikendalikan, tidak dikuasai oleh dunia. Itu apa ya? Orang yang apa ya? Orang yang juhud, ya kan? Jadi dunia hanya sekedar alat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanya sekedar alat untuk bisa memberikan manfaat kepada dirinya dalam rangka beribadah kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang lain. Lebih dari itu tidak. Jadi harta ataupun kekayaan atau yang disebut dengan dunia itu tidak ada artinya. Dia pandang apa ya? Memandang rendah. Kadang-kadang kan orang sekarang enggak, ya kan, gitu. Apapun bisa dibeli dengan apa ya? Harta, dengan duit. Jadi duit segala-galanya.
Ketika orang berpandangan semacam itu, maka juhud tidak akan bisa dilakukan oleh seseorang, ya kan? Jadi juhud itu menganggap, ya kan, tidak tidak penting itu dunia, sehingga pikiran dan hatinya tidak dikuasai oleh oleh dunia, ya kan? Orang ketika sholat Allahu Akbar nggak ingat, ya kan? Nggak ingat terhadap dunia, nggak ingat, ya kan? Kerjaan apa kagak ingat. Kalau kita kadang-kadang gitu kagak, ya kan? Takbir Allahu Akbar awalnya sih iya, masih masih khusyuk kita, ya kan? Pas begitu udah beberapa saat kemudian ingat dompet ketinggalan di mana, iya, jam tangan ketinggalan di mana. Ketika orang, ya kan, pikiran dan hatinya dikendalikan oleh dunia, maka orang tersebut tidak akan bisa menepati makom makom juhud. Bisa dipahami ini. Jadi taubat adalah makom pertama, kemudian menapak kepada makom juhud, menapak lagi kepada makom baroi, dan seterusnya sampai makom tertinggi yaitu makom makrifat. Makom makrifat adalah makom yang paling tinggi di dalam bertasawuf. Apa itu makrifat? Makrifat itu mengenal siapa dirinya dan mengenal siapa Tuhan. Artinya apa? Artinya seorang hamba bagaimana dia harus melaksanakan kewajiban dia terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Itu makrifat. Itu. Kadzalika malan taubata falahala lahu wala maqama. Demikian pula kalau seumpama kita enggak punya tanah, enggak mungkin kita akan memiliki sebuah bangunan. Begitupun kalau orang tidak bertobat, tidak tidak bertobat, tidak memiliki tobat, tidak pernah bertobat dia, ya kan? Falahala lahu wala maqama. Maka dia tidak akan memiliki satu posisi dan makom di dalam bertahun-tahun. Tidak bisa. Kalau orang tidak pernah dia bertobat dan tobat itu tidak dilakukan terus menerus, maka orang tersebut tidak akan memiliki satu posisi ataupun makom di dalam dalam bertasawuf. Tidak mungkin. Sebagaimana seseorang tidak mungkin dia memiliki sebuah bangunan kalau tidak memiliki sebidang tanah. Bisa dipahami nggak? Ya. Kita lanjutkan. Itu. Wa min kalamihim, ya. Dan sebagian daripada pendapat para ulama apa ya? Tasawuf, atau sebagian ucapan yang dikemukakan oleh para ulama tasawuf, man ahkama maqama taubatihi, barang siapa yang mengukuhkan, menguatkan, meneguhkan makom taubat. Makom apa ya? Taubat. Apabila makom taubat ini diperkokoh, diperkuat, hafazahullahu ta'ala min asairi sawaibi allati fil a'mali, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah, maka orang tersebut akan dipelihara oleh Allah min sairi sawaibi allati fil a'mal, terhadap segala sesuatu yang bisa menodai, yang bisa merusak keikhlasan di dalam beramal. Kalau orang sudah meneguhkan dan menguatkan makom taubat. Taubat ini di makom apa ya? Makom pertama di dalam bertasawuf. Kalau dia kuatkan ini, dia kukuhkan makom taubat ini,
dia kukuhkan. Tanda dia mengukuhkan makom taubat ini, ya kan, dia tidak lepas. Setiap kali dia melakukan sesuatu perbuatan, ya kan, yang dianggap bertentangan dengan aturan agama, yang dianggap kurang apa? Kurang pas dalam aturan agama, dia selalu pada saat itu pun bertaubat, ya kan? Kalau orang sudah bisa seperti itu, ya kan, mampu meneguhkan dan mengokohkan, di depan dokter, sudah mampu meneguhkan apa ya? Makom taubat, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah dari segala sesuatu yang bisa merusak dan menghancurkan amal soleh kita. Di antara amal soleh yang akan apa ya? Yang akan hancur diakibatkan satu karena riya atau tidak ikhlas. Kalau kita beramal tidak ikhlas, maka amal kita akan apa? Akan hancur. Jadi ikhlas itu adalah segala amal baik kita, segala amal baik kita lakukan karena mengharapkan ridho Allah. Selain itu tidak mengharapkan balasan dari orang, tidak mengharapkan balasan pujian dari orang, tidak. Itu apa ya? Itu ikhlas. Kalau orang sudah bisa ikhlas di dalam beramal, ya kan, insya Allah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah orang yang mampu meneguhkan, menguatkan makom dasar ini, yaitu makom taubat, maka Allah akan jaga orang itu. Orang itu akan Allah pelihara dari segala sesuatu yang bisa menghancurkan keikhlasan atau bisa menghancurkan amal ibadah kita. Ini keistimewaan orang yang apa? Yang teguh di dalam bertaubat. Itu. Fahiya naziru maqamaz zuhdi. Fahiya naziru maqamiz zuhdi. Dan itu adalah meneguhkan makom zuhud di dunia, di dalam dunia. Kalau makom taubat ini sudah apa? Sudah kuat, sudah apa? Sudah kokoh, maka itu akan bisa meneguhkan makom zuhud. Makom zuhud adalah fase yang kedua, tingkat yang kedua di dalam bertasawuf. Kalau makom taubat ini sudah kokoh, maka makom zuhud itu akan apa? Akan kuat. Yahfazuhu sahibuhu min sairi ma yahjibu anil haqqi ta'ala. Ya, pelakunya ya, dari makom zuhud, kalau orang sudah mampu melakukan zuhud, maka dia akan mampu memelihara dari segala sesuatu yang bisa menghalangi, menutup itu anil haqqi ta'ala, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi dirinya dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada apa? Tidak ada hijab. Kalau makom zuhud ini sudah apa? Sudah melekat di dalam dirinya, sudah kuat di dalam dirinya, maka antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak ada penghalang lagi. Kalau makom zuhud apa? Bisa dilakukan, bisa apa? Kuat, kokoh di dalam dirinya. Maka tidak ada lagi penghalang. Apapun dunia, sebanyak apapun itu dunia, sebanyak apapun itu harta, kekayaan, itu tidak menghalangi lagi, tidak menjadikan penghalang. Kadang-kadang maaf, ya kan,
Kadang-kadang dunia ini, harta ini bisa menjadi penghalang kita, ya kan? Ngong azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada tamu yang bawa duit. Ada tamu yang bawa duit, ada tamu, ya kan, yang mau beli sebuah tanah, ada tamu yang ingin mengontrak ruko. Kira-kira kita, ya kan, cepet-cepet datang ke masjid, ditinggalin itu yang apa, ya kan? Atau kita layanin dulu? Hah? Oh. Kalau kita umumnya layanin dulu, bener nggak? Tapi kalau orang sudah kokoh di dalam tingkat atau makom juhud, makom apa ya? Makom juhud, semua yang berbau dunia, ketika panggilan Allah itu berkumandang, ketika kita itu harus melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah, semua akan ditinggalkan. Semua akan ditinggalkan, ya kan? Minimal makanya bagi kita, ketika ada tamu datang, suara azan apa ya? Berkumandang, ya kan? Kita ajak tamunya kemana? Ke masjid, ya kan? Itu adalah yang paling apa ya? Yang paling bagus. Ini kadang-kadang kita terlena dengan apa ya? Dengan tamu, apalagi tamunya bawa apa ya? Awas nih, apalagi tamu kagak ada, yang bawa duit kagak apa ya? Kagak ada, ngomong azan, diem aja di rumah, ya kan? Nih ibu-ibu kalau ada suami yang begitu, buru-buru tegur, dorong, jangan diem aja, ya, harus itu. Ya. Jadi begitu. Kalau makom juhud sudah apa ya? Sudah kuat, ya kan? Maka tidak ada lagi penghalang antara dirinya dengan siapa ya? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada penghalang lagi. Itu. Wa hasa ala al istiqomati fit taubati. Para ulama menganjurkan dan mendorong supaya beristiqomah dalam bertaubat. Jadi taubat itu harus kontinu, tidak boleh sewaktu-waktu doang, tidak boleh, harus kontinu. Itu li'annahu, karena taubat itu mata makana fi taubati iwajun, manakala di dalam taubat itu iwijajun, terdapat penyimpangan. Mungkin tobatnya kagak benar, tobatnya kagak apa, kagak benar, nggak mau melakukan juga karena belum ada kesempatan, belum ada apa, kesempatan. Kalau ada kesempatan mah akan dilakukan lagi. Itu taubat yang nggak apa, nggak bagus, menyimpang. Atau dia nggak mau melakukan itu dosa, nggak mau melakukan itu dosa. Dia nggak mau korupsi dikarenakan takut ketangkap KPK. Takut apa? Ditangkap KPK. Jadi tujuan dia nggak mau apa? Korup karena takut ditangkap KPK. Itu. Jadi kalau ada kesempatan, nah kira-kira KPK kagak apa? Kagak tahu, ya kan? Dia apa? Dia korupsi, nggak mau berbuat dosa juga, ya kan? Karena ada mertua, karena ada apa? Mertua, karena ada orang yang dianggap terhormat, yang ditakuti, enggak. Tapi kalau sudah kagak ada mah jalan lagi aja. Itu tobatnya tobat yang menyimpang, yang tidak benar. Kalau seseorang melakukan tobat seperti itu, in hasaba hukmuhu fi kulli maqamin ba'dahu, maka itu akan menyeret, menarik
kedudukan makom-makom berikutnya. Kalau taubatnya kagak benar tuh, itu kan taubat yang apa ya? Kagak benar. Kalau taubat itu jangan karena macam-macam, murni karena ingin menghentikan perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hal lain, tidak, ya kan? Kalau kita bisa kokoh, insya Allah bagus. Tapi kalau tobatnya kagak apa ya, kagak kokoh, itu bisa menarik makom berikutnya. Awalnya juhudnya udah apa ya? Udah bagus, ya kan? Dunia bukan segala-galanya, harta bukan segala-galanya, udah bagus tuh, udah mulai, ya kan? Ketika kita melakukan suatu perbuatan yang bersifat keduniawian, kemudian ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Panggilan itu apa? Sholat 5 waktu, termasuk panggilan ini adalah taklim, ini adalah panggilan siapa ya? Panggilan Allah. Sebab manusia itu diwajibkan bertolak ilmu. Kata Rasul, ya kan? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rasul yang mengatakan semacam itu. Wajib itu mencari ilmu. Semua aktivitas ketika ada kewajiban semacam ini kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Itu. Makanya kalau seumpama makom tobat ini banyak penyimpangan, itu bisa menarik makom-makom berikutnya. Payasiru bina'u muhlahilan. Kalau seumpama makom taubat ini tidak kokoh, tidak apa ya? Tidak kokoh gitu, itu sangat rentan sekali akan bisa merusak makom-makom fase-fase berikutnya. Tidak bisa orang ini berjuhud, tidak bisa. Tidak bisa orang ini waroi. Waroi itu adalah apa ya? Menjaga diri. Istilahnya kalau bahasa Sunda apik, bahasa Betawi apa itu? Ya kan? Jadi sangat hati-hati. Itu waroi. Waroi itu adalah makom ketiga di dalam bertasawuf. Pertama makom taubat, kedua makom juhud, ketiga makom waroi. Ya kan? Dia sangat hati-hati. Nah, waroi ini ada 3 tingkat. Satu, menjaga diri dari perbuatan dari apa ya? Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya. Dia sangat hati-hati menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu tingkat pertama di dalam waroi. Tingkat kedua di dalam waroi, ya kan, itu sangat menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat. Ini perkara halal atau haram? Halal atau haram? Ada orang yang ngasih duit, yang ngirim sembako, ya kan, tapi orang ini kagak jelas, ya kan, kagak jelas orangnya. Atau ada yang ngirim, ya kan, dia itu adalah mantan korupsi, mantan koruptor, atau orang yang suka apa? Nah, profesinya profesi yang tidak jelas, tidak benar. Dikirim kita makanan dari itu, kan? Ataupun duit yang dikirim sama mereka, itu perkara itu yang disebut dengan syubhat. Ada orang yang ngasih duit, ya kan, nggak taunya dia penjudi, nggak taunya dia pelacur, dikasih duit. Kita kagak tahu ini duit yang dikasih oleh penjudi atau pelacur itu apa hasil dari pelacurnya atau memang hasil dari yang lain, ya kan? Nah, itu perkara syubhat.
Syubhat itu tidak jelas halal haramnya. Orang yang waroi itu dia apa? Tolak gitu. Itu tingkat kedua di dalam waroi. Tingkat yang ketiga, ini yang paling tinggi di dalam fase atau makom waroi, yaitu meninggalkan perkara yang halal tapi tidak penting. Ada perkara ini halal sebetulnya, tapi nggak terlalu dibutuhkan oleh kita, nggak terlalu dibutuhkan oleh kita. Kita tinggalkan itu. Itu waroi tingkat apa? Tingkat tinggi. Kita kadang-kadang ngobrol-ngobrol, ya kan? Selama halal, ya kan? Mau dibutuhkan sama kita, mau terlalu apa ya? Mau penting atau tidak nggak ada masalah, ya kan? Kita ambil aja gitu. Orang waroi gitu enggak? Itu tingkat paling apa ya? Paling tinggi, ya kan? Segala sesuatu yang halal tapi kita nggak terlalu butuh, tinggalkan itu. Paham nih? Ya, itu. Jadi harus istiqomah di dalam apa ya? Di dalam bertaubat, ya kan? Kalau orang tidak istiqomah alias rentan di dalam makom taubat, kaman bana haitohu, sebagaimana orang yang membangun sebuah dinding. Sebuah dinding, tanahnya udah punya. Tanahnya udah punya. Itu kan. Tanah itu adalah makom dasar di dalam bertaubat. Ya kan? Tapi taubatnya itu kagak apa? Kagak kokoh, kagak kuat, alias rentan dia. Ya kan? Rentan. Karena banyak tercampuri oleh berbagai macam niat dan keinginannya. Ya kan? Sehingga digambarkan sebagaimana orang yang membangun sebuah dinding minal labanil yabisi, dari batu bata yang kering, bigoiritinin, tanpa menggunakan semen. Kira-kira kita membangun sebuah dinding dengan bata merah, ya kan, tapi nggak menggunakan semen, kokoh nggak? Nggak kokoh. Kadang-kadang kena getaran sedikit bisa apa? Bisa ambruk. Makanya ketika seseorang itu, ya kan, makom tobatnya itu tidak kokoh, tidak apa ya? Tidak kuat, ya kan? Maka ada pengaruh aja sedikit, ikut lagi dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Qala Sayyidi Muhammad bin Inan rahimahullah ta'ala, menurut Muhammad bin Inan, man istaqoma fi taubatihi, barang siapa yang istiqomah di dalam bertaubat anil ma'asi, terhadap segala permaksiatan, irtaqo ila taubati min kulli malayani, maka statusnya akan meningkat dia kepada taubat dari segala sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau kita sudah kuat di dalam bertaubat dari segala macam dosa, ya kan? Kemudian kita sudah mampu bertaubat dari segala sesuatu yang merasa diri. Ini persoalan merasa diri. Benar hukumnya wajib, pinter harus, kan begitu? Ya, rajin ibadah harus. Tapi ketika seseorang merasa benar, seseorang merasa pinter, seseorang merasa paling bagus ibadahnya, maka pada saat itu orang itu kagak benar. Orang itu kagak benar, ya kan? Gitu. Maka ketika orang itu istiqomah di dalam bertaubat, segala sesuatu yang tidak benar, segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu semua ditinggalkan. Semua ditinggalkan.
Wa man lam yastaqim fiha, dan barang siapa yang tidak istiqomah fiha di dalam bertaubat, lam yashumma minat taubati anil fuduli raihatan, maka dia tidak akan mencium, tidak akan merasakan aroma indahnya taubat, anil fuduli, dari segala keistimewaan taubat. Kalau orang tidak tidak istiqomah di dalam bertaubat, tidak istiqamah dalam taubat. Jadi taubatnya sewaktu-waktu doang. Taubatnya sewaktu-waktu doang. Ya kan? Kalau orang tidak istiqamah di dalam bertaubat, aroma indahnya taubat itu tidak akan dia rasakan. Memang taubat ada ininya. Ada apa ya? Ada rasanya. Ya kan? Ada aromanya. Ya kan? Itu taubat itu kalau orang sudah sudah benar di dalam taubat, maka hidupnya dia akan indah. Hidupnya akan indah. Ya kan? Apa buktinya? Dia tidak akan bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Dia akan bergaul dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Indah kagak? Iya. Dulu ketika dia itu bergelimang dengan dosa, ya kan, dia sering bergaul dengan pejudi, benar kagak? Ya kan, bergaul dengan orang-orang yang selalu bermaksiat. Tetapi ketika orang itu bertaubat dan taubatnya benar, maka orang-orang yang dulu dia sering bergaul dengan orang tersebut itu putus. Artinya dia terhindar dari orang-orang yang selalu berjudi, dari orang-orang yang selalu bermaksiat. Dia akan menjauh dari itu semua. Ya kan? Kemudian orang ini akan bergabung, berkomunikasi dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Kira-kira kalau orang bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, indah kagak? Indah. Tapi kalau orang-orang yang jahat, orang-orang yang selalu bergelimang dalam dosa, ya kan, itu tidak akan indah. Tidak akan indah. Mudah-mudahan kita, ya kan, Allah berikan keistiqomahan di dalam bertaubat. Ya kan, sehingga dengan taubat yang terus menerus kita lakukan, ya kan, kita akan Allah angkat derajat kita, posisi kita, dan Allah akan satukan kita dengan orang-orang yang soleh. Biarkan dosa masa lalu, biarkan sebesar apapun dosa kita yang telah kita lakukan, kita taubati dengan dua syarat: kita hentikan perbuatan kita, ya kan, dan bertekad atau menyesali tidak akan mengulangi lagi. Jelas kagak nih? Ya, itulah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, ya kan. Untuk selanjutnya silahkan session tanya jawab. Iya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya satu hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Kasio. Pak Ustadz, saya tanyakan satu kaitannya dengan taubat. Ya. Itu taubat itu apakah dengan kita lisan atau dengan melakukan sholat taubat? Ya. Dan saya berpunya pikiran kadang kalau saya melakukan taubat seperti itu, kadang sisi hati ataupun pikiran masih ada aja tuh yang mengganggu untuk melakukan perbuatan dosa lagi. Ya. Demikianlah saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taubat itu pertama dengan lisan, ya kan? Ya Allah, ya kan, aku bertobat ya Allah dari segala perbuatan-perbuatan yang telah saya lakukan, ya kan? Itu harus dengan apa?
dengan lisan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nangis kita keluar apa? Air mata. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika Allah turunkan dari apa? Dari surga dikarenakan melanggar aturan memakan buah holdi, ya kan, istrinya. Maka Nabi Adam, Rabbana zolamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu dengan apa? Dengan lisan. Jadi harus pengakuan penuh, bukan dengan lisan tapi dengan hati juga harus penuh. Adapun sholat taubatnya itu adalah sunnah. Afdol kalau sudah taubat kita melakukan sholat sunnah taubat, itu anjuran. Tidak melakukan sholat sunnah taubat nggak ada masalah. Yang penting tobatnya. Ini mah tobatnya kagak, sholat sunnahnya. Paham? Dan di dalam tobat harus memenuhi dua unsur, ya kan? Satu, menghentikan, jangan diulang lagi. Kedua, bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, ya kan? Dan unsur yang ketiga, syarat yang ketiga sebagai pelengkap, yaitu melakukan amal-amal baik. Yang dulu nggak pernah sholat, sekarang rajin sholatnya. Yang dulu berjamaahnya kadang-kadang suka apa? Bolong, sekarang rajin. Yang dulu kagak pernah bersodakoh, sekarang. Yang dulu kagak pernah ngaji, sekarang. Paham? Ya. Ada lagi? Ya. Kalau Ya, udah aja ngomong. kalau seorang driver, misalnya kayak Gojek ya, seorang driver atau Gojek, Grab, ini dia dapat orderan tempat-tempat maksiat itu ya. Ini kita tahu posisi dia, pekerjaan dia, ya seperti itu. Apakah penghasilan ini berpengaruh untuk keluarga kita gitu kan? Ya. Baik, kita bawa pelacur, baik nganterin ke tempatnya maupun jemput, ya kan? Kata Rasul, asyarikatu fisyari sarun. Berserikat di dalam kejahatan, di dalam kejelekan, sarun, jelek pula. Kalau tahu bahwa itu adalah pelacur, tolak. Jangan anterin dia kemana? Ke tempatnya, atau jangan kita jemput, ya kan? Kalau kita, ya kan, tetap kita lakukan, maka kita kena apanya? Kena getahnya. Artinya sama, dosa pula dia. Sama dengan begini, ada orang mau beli minuman khamar, ya kan? Ada bos, ya kan? Nyuruh orang, tolong beliin apa? Bir. Yang disuruh jalan. Pas begitu jalan, nggak tahu yang jual bir di mana. Nanya sama orang, ya kan? Yang jual bir di mana? No, di sono. Ngunjukin tuh, jalan dia beli, ya kan? Ketemulah si penjual, beli, ya kan? Itu semuanya kena syarrun dalam satu kejahatan. Bosnya yang beli, yang disuruhnya, yang ngunjukin kena. Paham? Jadi kalau ada tahu kita lagi apa? Nge-Grab, dia itu pelacur, ya kan? Kalau tahu, ya kan? Tolak. Ya, sebab kita disamakan berserikat. Ya. Biarin orang lain aja itu, jangan kita. Pedagang, kita ikut dagang. Kita ikut dagang. Sama kalau di tempat maksiat, tapi ya kan itu
Kalau di tempat maksiat nggak ada pedagang, mungkin nggak akan berbuat maksiat di. Pokoknya apapun yang mendorong, yang membantu, sekecil apapun perannya, di dalam kejahatan, jahat pula dia. Apapun perannya, yang penting ikut apa? Ikut andil. Sama aja. Judi online. Namanya judi tetap judi. Jangkauannya lebih luas. Semua yang terlibat. Cukup? Mudah-mudahan apa yang dijelaskan itu bisa kita petik hikmahnya dan bisa kita amalkan, ya kan? Mulai dari sekarang kita jangan melakukan dosa sekecil apapun. Mulai dari sekarang bertekad kita dengan kuat, dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang telah terjadi di masa lalu. Biarkan perbuatan dosa kita di masa lalu sebesar apapun, kita tobati aja udah. Itu akan hancur semua dosa kita. Sebanyak apapun, walaupun sebanyak buih lautan dosa kita di masa lalu, kalau kita tobat dengan taubatan nasuha, 3 unsur tadi ada penambahan, ya kan? Pertama, menghentikan. Yang kedua, bertekad tidak akan mengulangi dengan apa ya? Dengan cara apapun tidak akan mengulangi lagi. Ketiga, tingkatkan amal-amal ibadah baik kita. Dosa kita yang sebesar lautan itu akan apa ya? Amin. Insyaallah siap nih, siap. Yeah. Kita optimis, jangan sekali-kali ada di dalam pikiran kita, ya saya mah kayaknya sih nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tobat. Jangan punya pikiran semacam itu. Ya kan kata Allah, wala taqnatu mir rahmatillah, wala tayasu mir rahmatillah. Jangan putus asa di dalam rahmat Allah. Rahmat Allah, sayang Allah itu amat luas. Ketika kita sebesar apapun kita yakin bahwa Allah itu akan mengampuni dan merahmati, menyayangi kita, pasti Allah akan apa ya? Jangan ada semacam itu ya. Sekali lagi, ya saya mah udah kepalang dosa nih kayaknya udah kagak bener, kayaknya Allah nggak akan apa ya? Jangan, tetap harus apa ya? Optimis. Sekali lagi mohon maaf, barangkali kajian pada subuh ini kurang apa ya? Kurang pas, ya kan? Kurang apa ya? Kurang pas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya kan? Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah yang selalu istiqomah di dalam kebaikan. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.